membayangkan seorang ayah yang berpamitan kepada keluarganya untuk pergi bekerja dan menjanjikan sebuah hadiah untuk anak dan istrinya. Namun, janji itu tidak pernah terpenuhi. Bukan karena sang ayah lupa, melainkan karena sebuah vonis medis yang seketika menghentikan langkahnya. Impian keluarga yang telah dibangun belasan tahun seketika hancur. Hadirin Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Fania Marlin, mahasiswa aktif program studi akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Kisah yang saya sampaikan di awal merupakan sebuah realita nyata dari rekan saya, sebuah bukti bahwa tanpa adanya ketahanan finansial, fondasi sebuah keluarga dapat hancur. Mari kita bawa ke sebuah angka 28.000. Angka ini adalah manajemen waktu dari pakar keuangan internasional Dr. Sanjay Tolani yang membagi angka 80 tahun sebagai rata-rata angka harapan hidup manusia yang dibagi menjadi 4 kuadran. Di mana kuadran 1, usia 0 sampai 20 tahun adalah masa belajar dan masa persiapan. Kuadran 2, usia 21 sampai 40 tahun, masa untuk bekerja, berkeluarga, memiliki anak. Kuadran 3, 41 sampai 60 tahun, masa di mana puncak karir dan akumulasi aset. Kuadran keempat, usia 61 sampai 80 tahun, usia di mana idealnya seseorang sudah tidak memperoleh pendapatan aktif lagi. Dan sebagai mahasiswa, kita sepakat bahwa kita berada di kuadran kedua, usia 21 sampai 40 tahun, di mana kita melanjutkan studi kita meniti karir kita mencapai impian kita satu persatu untuk membahagiakan orang tua. Namun berdasarkan buku 4 OJK mengenai perasuransian, dikatakan bahwa hidup kita selalu berdampingan dengan risiko. Dalam ilmu perencanaan keuangan, ada 3 rekening yang biasanya digunakan. S adalah for saving, dana yang memang kita sisihkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, rekening I, investment adalah investasi yang memang kita lakukan untuk membuat uang kita terus bertumbuh supaya tidak tergerus oleh inflasi. Dan rekening yang ketiga, protection, rekening yang seringkali dilupakan oleh generasi muda. Tapi saya tunjukkan mengapa rekening protection ini krusial atau penting. Berdasarkan data perubahan harga tahun 2000 hingga tahun 2025. Di sini ada tingkat kenaikan harga atau inflasi dari hospital services atau layanan rumah sakit sebesar lebih dari 200%. Lalu untuk biaya medical care services lebih dari 100%, sedangkan kenaikan upah rata-rata hanya di angka 127%. Jauh tertinggal dari angka inflasi medis. Nah, pada saat ini jika saya dan rekan-rekan semua masih diizinkan dalam kondisi sehat, kita masih boleh melakukan aktivitas kita dengan baik hari ini, maka kita masih bisa mengisi rekening S, saving, dan investment tadi. Tapi bagaimana jika kita diizinkan Tuhan mengalami kondisi yang kedua, yaitu sakit berkepanjangan, di mana kita diharuskan untuk bed rest dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya active income atau tanpa adanya pendapatan yang masuk. Apakah kita yakin kita masih mampu mengejar kenaikan inflasi medis tadi yang lebih dari 200% angkanya? Maka dari itu, proteksi atau rekening proteksi asuransi menjalankan fungsi primernya sebagai transfer of risk, sebagaimana dijelaskan dalam buku Seri Literasi Keuangan OJK yang mengatakan bahwa kita ketika memiliki proteksi, maka kita membagi risiko dengan perusahaan asuransi. Jika kita tidak memiliki proteksi, maka kita yang harus menjadi perusahaan asuransi untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Next, teman-teman, kita membutuhkan 3 perisai pertahanan, yaitu health, asuransi kesehatan yang digunakan untuk membayar biaya tagihan rumah sakit.
Yang kedua, asuransi penyakit kritis yang digunakan sebagai pengganti income supaya tidak mengganggu arus kas keluarga ketika kita tidak lagi mampu bekerja. Nah, mungkin di dalam kondisi tertentu, kita bertanya-tanya, ketika kita memiliki harta, kita memiliki aset, warisan yang banyak yang sepertinya ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam waktu yang cukup lama. Apakah kita masih sebetulnya memerlukan asuransi? Nah, rekan-rekan perlu diingat bahwa tidak semua warisan itu sifatnya menolong. Kenapa? Karena ada yang justru menjadi beban karena harus ditebus. Contohnya bisnis dan properti yang membutuhkan biaya besar untuk biaya balik nama, untuk BPHTB, atau rekening bank yang dapat macet bertahun-tahun karena konflik ahli waris atau karena prosedur administrasi yang rumit. Itulah mengapa kita membutuhkan pertahanan perisai yang ketiga, life atau asuransi jiwa. Dan asuransi jiwa sendiri diatur dalam negara kita, di mana hal ini dapat menjadi solusi warisan yang paling liquid. Dananya cair dalam jangka waktu 7-14 hari. Keamanan instrumen ini sendiri diatur di negara kita dengan prinsip utmost good faith, etikat yang terbaik, di mana perusahaan asuransi wajib mengelola dana kita secara transparan dan diawasi ketat oleh OJK. Hukum ini membuat adanya kepastian di tengah ketidakpastian hidup kita. Hadirin dan rekan-rekan semua, pada akhirnya asuransi bukanlah soal kematian, tapi soal menjaga kehidupan. Asuransi bukan soal yang meninggalkan, tapi soal menjaga mereka yang ditinggalkan. Asuransi adalah cara kita berkata kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi. Cintaku tidak berhenti, meski ragaku tidak lagi bersamamu. Asuransi adalah cara kita untuk menyampaikan kasih sayang kita kepada mereka yang kita sayangi. Karena cinta sejati tidak seharusnya menghilang hanya karena sosok pelindungnya tidak lagi ada. Demikian pemaparan saya. Terima kasih.